Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Laksmi Dewi Aryati, kelas 11 MIA 3, absen 33. Di sini saya akan membahas tentang dampak money politik sebagai salah satu bagian dinamika pemilu di Indonesia. Sebelum saya membahas pada topik terkini, saya akan menjelaskan gambaran-gambaran yang akan saya tampilkan. Selain hal-hal aneh, sesuatu yang mudah viral begitu saja, yang berbau guyonan, candaan, dan semacamnya, masyarakat Indonesia, atau yang akrabnya dikenal dengan negara plus 62, tentu sangat cepat dalam hal mengetahui informasi. Apalagi menyoal politik uang. Siapa yang tak tahu dua kata itu? Rangkaian politik yang telah membudaya di negeri kita. Jika prosesi pemilu diibaratkan sayuran, maka money politik adalah garam atau bumbu penyedap rasa. Kini tidak akan menemui kelengkapan pemilu tanpa money politik, baik dalam bentuk serangan fajar atau praktik pemberian barang dan sejenisnya atau menyajikan sesuatu kepada calon pemilih. Politik uang merupakan warisan koloni Belanda. Jika subjek politik atau seseorang atau kelompok yang mencalonkan dalam kontestasi politik menggunakan cara ini untuk menggapai kemenangan, meraup suara terbanyak, maka tidak lain dan tidak bukan orang atau kelompok tersebut menumpuk akar korupsi di negara kita yang subur ini. Politik uang berdasarkan pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pada pasal 71 ayat 1 PKPU menyebutkan, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Money politik dalam bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Seperti apa politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia? Dua akademisi dari Australian National University dan Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies menggambarkannya dalam buku Democracy for Sale, Election and Clientelism in the State in Indonesia. Ini, kata mereka, partai politik melelang dukungannya kepada calon kepala daerah yang mampu bayar lebih banyak akan didukung. Karena jumlah duit yang disetor ke parpol besar, biasanya seorang calon meminta backingan dari pengusaha di daerahnya. Katakanlah, Bapak A mampu membayar dengan jumlah uang yang paling besar, dia yang akan memenangi lelang dukungan partai itu. Jadilah Bapak A calon kepala daerah yang didukung partai A. Kalau Bapak A berhasil memenuhi syarat, jumlah dukungan partai yang ditentukan undang-undang, dia berhak menjadi calon untuk maju dalam pertarungan pilkada. Apakah dengan begitu Bapak A sudah aman? Tentu belum. Dia harus meraup suara dalam pemilihan. Bagaimana caranya? Di sini, parpol dan Bapak A menghubungi calo kekuasaan, yaitu orang yang punya massa. Mereka biasanya tokoh agama, tokoh olahraga, atau tokoh organisasi masyarakat. Mereka bisa memobilisasi massa. Parpol dan Bapak A meminta bantuan kepada calo kekuasaan untuk memobilisasi massa bagi mereka. Tentunya dengan imbalan seperti uang, jabatan, atau proyek. Selain itu, calon akan melancarkan bagi-bagi uang kepada warga dengan tujuan mendapatkan suara di hari pemilihan. Katakanlah, dengan dukungan calo kekuasaan dan serangan fajar, Bapak A akhirnya menang. Berarti dia punya hutang kepada calo kekuasaan tadi dan jangan lupa pebisnis yang memberinya dukungan dana sejak awal. Artinya, kemenangan Bapak A diikuti dengan utang-utangnya
dia juga harus membayar jasa pendukung-pendukungnya selama menjabat. Gadi Makitan, Jakarta. Jadi, pendapat saya tentang dampak money politik selain membuat dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, justru digunakan untuk mengembalikan modal pilkada, juga dapat memperolok atau memperbudak masyarakat dengan uang. Maka, jadilah masyarakat cerdas, tidak akan terpengaruh oleh hal-hal berbau politik uang. Mari membangun sistem demokrasi yang sehat, karena segala masa depan cemerlang bangsa ini ditentukan oleh generasi saat ini. Ayo, lawan politik uang. Say no to money politik dan majulah Indonesiaku. Saya Putu Ayu Laksmi Dewi Aryati, pamit undur diri dan terima kasih.